orang yang sedang mengalami kelelahan mental, biar kita bisa coba cari tahu apakah saya punya ciri-ciri itu misalnya. Contoh, salah satu di antara ciri orang yang mengalami kelelahan mental itu adalah anxiety, kecemasan yang berlebihan. Segala dicemasin, semuanya bikin dia jadi over. Kalian pernah mencemaskan sesuatu? Seberapa mengganggu rasa cemas itu kepada kalian, itulah indikator lelah atau tidaknya. Kalau cemas segala terhadap sesuatu dan gak mengganggu banget, itu wajar, kita sering cemas. Nanti gimana ya, dia gimana ya, mereka gimana ya, itu kan wajar. Tapi kalau kecemasan ini udah dalam waktu lama gak ada solusi, atau kadang-kadang kita malah mencemaskan hal-hal sepele, hanya masalah-masalah hiburan kita cemasin. Nonton sinetron, drakor, cemas. Nanti endingnya bakal gimana, mati nggak ya, gitu kan? Mereka putus nggak ya, mereka balikan nggak ya, cemas. Akhirnya overthinking mikirin ending dari sebuah drakor. Baca gosip di Lambe Syariah. Lambe Syariah. Baca gosip di Lambe apa gitu ya. Terus cemas sendiri. Kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu, jadi kepikiran, jadi kebawa mimpi. Kadang-kadang kecemasan tentang hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu berkaitan dengan kehidupan kita, tapi kita cemasi. Atau mencemaskan hal yang kita tuh udah nggak punya kemampuan untuk merubahnya. Mencemaskan tentang masa lalu, mencemaskan tentang masa depan yang belum terjadi. Bahkan itu belum terjadi kita udah cemas. Maka orang yang mengalami anxiety disorder atau mengalami kecemasan yang berlebihan, ada serangan kecemasan, berarti dia sedang mendapatkan kelelahan mental. Mental dia butuh rehat. Nanti kita cari tahu gimana cara rehat mental. Kalau cara rehat fisik kita udah tahu, gimana cara rehat mental. Sehingga muncul rasa cemas yang berlebihan, dan rasa cemas ini bikin kita nggak nyaman dalam segala hal. Kita akan terus overthinking dengan segala hal. Kita akan terus memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Bisa jadi nggak akan terjadi sebetulnya. Tapi kita udah terlanjur memikirkan dan mencemaskannya. Sehingga tahu-tahu itu nggak terjadi, kita tapi udah nggak nyaman. Kita udah merasa kecewa duluan. Cemas dengan LDRan, apalagi kalian tinggal jauh. Jangankan yang baru mungkin baru pacaran, yang udah nikah aja kalau LDRan mencemaskan ya. Kayak tadi pagi ada yang nanya gimana menanggapi suami yang ganti nomor telepon sampai 3 kali. Saya bilang, kenapa kamu khawatir? Jangan-jangan teman kuotanya habis terus nggak bisa diisi, akhirnya nomornya mati, harus ganti nomor. Jangan-jangan dia ganti nomor gara-gara dia kejebak sama pinjol. Jangan-jangan dia ganti nomor karena dia diganggu sama mantan. Demi kesetiaannya sama kamu, dia ganti nomor. Jangan-jangan kan ada banyak kemungkinan kan? Tapi gara-gara cemas kita udah nggak sanggup berhusnuzon. Sedangkan suuzon itu hanya menyiksa diri kita, tidak menyiksa orang lain. Ini kalian boleh jadikan sebagai quotes of the day. Nggak penting-penting banget sih, tapi nggak apa-apa lah kalian catat. Gak usah direkam. Mau direkam biar FYP boleh. Tapi syaratnya harus pakai filter yang bagus. Kalau saya aja nggak putih, nggak akan saya repost ya. Apa tadi? Oke. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya lebih kecil dari pikiran kita. Yang membuat hal itu besar itu adalah prasangka kita, anxiety kita, kecemasan kita. Dan setiap kali kita berprasangka buruk kepada seseorang, prasangka itu tidak akan merugikan dan menyakiti orang itu. Prasangka buruk hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Udah. Jangan panjang-panjang quotes itu. Kalau panjang namanya skripsi. Jadi ketika kita orangnya terlalu anxiety, terlalu cemas,
Kadang-kadang kita menuruti pikiran-pikiran buruk kita dibandingkan menuruti pikiran baik kita. Jangan-jangan, pokoknya setiap kalimat jangan-jangan lanjutannya adalah suudzon. Jangan-jangan. Semakin banyak kata jangan, semakin bukan jangan makanan ya. Semakin banyak jangan, semakin enak. Apa sih ini? Makanan siang-siang. Semakin banyak kata-kata jangan, semakin kalian tertekan. Jangan-jangan mulai tertekan. Atau jangan-jangan makin tertekan. Atau jangan-jangan makin tertekan. Oh benar, jangan-jangan makin tertekan. Jadi semakin sering kalian mengatakan jangan-jangan, berarti semakin kalian anxiety, cemas. Dan kecemasan itu dimulai dari suudzon. Bagaimana kalau ternyata jangan-jangan suudzon kita ternyata benar, Ustaz? Gimana? Ya udahlah, kalaupun dia benar, minimal kalian selama beberapa waktu yang sebelumnya kalian sudah menyiksa diri kalian lebih awal daripada seharusnya. Apa untungnya jangan-jangan? Apa untungnya kita suudzon sama orang lain? Mungkin jangan-jangan ada sih. Namanya juga jangan. Dan jangan-jangan enggak relatif. Jadi semakin banyak kita berburuk sangka atau mengatakan jangan-jangan atau jangan-jangan, mungkin memang jangan-jangan dan seterusnya, semakin kita tertekan, teman-teman. Itu namanya anxiety, kecemasan. Sehingga akhirnya yang terjadi, kita menjadi orang yang gak nyaman, kepikiran, overthinking, stres jadinya, depresi. Padahal yang kita khawatirkan ternyata gak ada. Maka apa jalan keluarnya? Udahlah, kalau dalam hubungannya dengan manusia, banyak-banyak tabayun. Sering-sering komunikasi, perbaiki hubungan komunikasi kita dengan seseorang. Karena kalau kita berkomunikasi lewat jangan-jangan, lewat insting suudzon kita tuh akan terus-terusan anxiety, akan terus-terusan cemas. Tabayun itu bisa dari orang yang curiga, bisa juga dari orang yang dicurigai untuk menghindari kecurigaan. Misalnya, biar nggak terjadi kecurigaan ataupun kecemasan dalam hubungan suami istri pasangan. Sebelum pasangan kita misalnya cemas, sebelum pasangan kita curiga, sebelum pasangan kita cemburu buta, maka kemudian kita duluan yang menjelaskan, tabayun namanya. Maaf ya tadi begini, maksudnya begini, ada kejadian ini dan seterusnya. Sehingga pasangan kita merasa tenang. Saya punya prinsip dan saya berharap orang menghargai setiap prinsip orang lain kan. Saya punya prinsip, saya nggak mau foto sama perempuan. Terserah kalau ada ustadz, kiai yang mau foto sama perempuan, saya hargai itu prinsip beliau. Tapi saya nggak akan mau foto sama perempuan kecuali diselingi sama laki-laki. Atau kecuali berjarak, nggak bisa deketan. Makanya maaf, bukan sombong, saya emang nggak mau foto sama perempuan. Dan saya pengen mensyiarkan para guru, para ustadz itu kalau bisa jangan diperlakukan kayak artis dan fans. Jadilah tetap sebagai guru dan murid yang ada adabnya, ada etikanya. Karena kalau kita dengan idola dan fans itu kan tarik-tarik, jambak-jambak rambut, gitu kan ya. Dan saya nggak pengen digituin, sehingga saya nggak mau foto sama perempuan. Kalau sama laki-laki pun saya fotonya sewajarnya, bukan yang foto kayak gimana gitu. Kadang-kadang ada juga foto saya sama laki-laki kan, pas lagi foto biasa aja, pas saya lihat hasilnya, lihatnya gini. Aduh, saya jadi geli. Saya nggak mau foto sama perempuan, itu prinsip saya. Tiba-tiba, namanya orang mungkin karena mengidolakan ya, lagi jalan ada ibu-ibu nerobos panitia langsung foto dan nempel gitu. Nah sebelum dia posting, saya udah tabayun dulu ke istri saya. Tadi maaf ya, tadi nggak sengaja karena panitianya mungkin lagi riweuh, ada ibu-ibu yang foto dan dia langsung nerobos ke depan. Sehingga itu cara saya untuk menenangkan pasangan saya. Itu adalah komunikasi. Jadi
husnuzon atau suuzon, tabayun itu nggak hanya dari kita duluan yang curiga, tapi dari orang yang akan dicurigai juga berhak untuk tabayun duluan. Contoh, Nabi pernah pulang malam-malam berdua sama istrinya. Kalau nggak salah waktu itu sama Sofia gitu kalau nggak salah ya. Saya lupa nanti dicek lagi, pokoknya sama istrinya. Pulang malam-malam sama istrinya, terus ngelewatin satu jalan yang agak-agak remang-remang gitu, agak gelap. Kan waktu itu emang nggak ada lampu ya. Kalau malam banyak tempat yang gelap. Pas lewat di salah satu gang yang agak gelap, tiba-tiba di hadapan Nabi itu ada dua orang sahabat yang berpapasan. Jadi Nabi mau lewat, sahabat juga lewat jalan yang sama. Ngelihat Nabi lagi sama seorang perempuan, sahabat ini belok. Dia belok, gak mau berpapasan sama Nabi. Sama Nabi dipanggil, sini kata Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Ini adalah istriku yang aku antar pulang biar dia aman di malam hari. Nabi tabayun, ini istriku gitu kata Nabi. Sebelum mereka sempat bersuuzon, oh Nabi tadi jalan sama siapa ya? Sebelum itu terjadi, maka Nabi tabayun dulu, ini istriku kata Nabi. Sehingga kemudian mereka bilang gini, ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau. Apa kata Nabi? Mungkin sekarang enggak, tapi bagaimana besok, lusa dan seterusnya. Tiba-tiba ada gosip Nabi lagi dekat sama siapa. Oh pantesan malam kemarin, kan gosip itu berkembang kan? Nggak hanya dalam satu omongan. Jadi kejadian sekarang disimpan dulu nggak? Belum jadi gosip. Baru jadi gosip